Perkenalkan, nama saya Nicholas Saputra Rimawan, mahasiswa semester 7 Universitas Microskill, dan saya di sini akan menjelaskan tugas UTS saya, yaitu peran agama sebagai agen sosialisasi dan kontrol sosial. Oke. Oke, Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman agama, suku, dan budaya yang sangat banyak. Oke. Di sini, Indonesia sering menghadapi berbagai masalah. Beberapa masalah di antaranya itu adalah kemiskinan, pengangguran, intoleransi, dan konflik sosial. Oke. Dalam konteks ini, agama memiliki peran signifikan sebagai agen sosialisasi dan kontrol sosial, sebagaimana yang dikemukakan oleh Talcott Parsons. Oke. Eh, Agama berperan sebagai agen sosialisasi dan kontrol sosial, menjadikan kunci dalam mengatasi kesenjangan dan konflik masyarakat. Oke. Di sini saya akan membahas beberapa masalah dan bagaimana peran agama dalam mengatasi masalah tersebut. Oke, beberapa permasalahan sosial di Indonesia yang seperti saya sebutkan tadi itu ada 3. Eh, yang pertama, kemiskinan dan kesenjangan sosial. Yang kedua, pengangguran di kalangan pemuda. Yang ketiga, konflik sosial dan intoleransi. Kita mulai dari masalah pertama, kemiskinan dan kesenjangan ekonomi. Oke. Meskipun Indonesia telah mencapai pertumbuhan ekonomi yang signifikan, kemiskinan dan kesenjangan sosial masih menjadi masalah utama di Indonesia. Contohnya, pada tahun 2024, sekitar 7,9% populasi Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan nasional. Lalu, eh, masalah yang kedua, pengangguran di kalangan pemuda. Eh, Meskipun meskipun dari grafik ini dapat dilihat bahwa pengangguran itu telah turun dari tahun 2021 ke tahun 2024, tetapi masih ada sekitar 4,91% pengangguran di Indonesia. Dan hal ini kebanyakan terdiri dari pemuda-pemuda. Lalu masalah ketiga, konflik sosial dan intoleransi. Konflik berbasis agama, suku, dan budaya masih sering terjadi di berbagai daerah. Menurut laporan Indeks Kota Toleran IKT pada tahun 2003, seperti yang dapat dilihat pada grafik ini, menunjukkan bahwa intoleransi di Indonesia meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Dapat dilihat dari grafik ini juga bahwa eh, terdapat penurunan rata-rata nasional Indeks Kota Toleran. Lalu, selanjutnya, saya akan membahas peran agama dalam mengatasi kesenjangan sosial. Oke. Yang pertama, pemberdayaan ekonomi melalui zakat dan sedekah. Dalam Islam, zakat dan sedekah merupakan instrumen penting untuk redistribusi kekayaan. Eh, Badan Amil Zakat Nasional (Basnas) telah mengimplementasikan dana zakat untuk mengatasi kesenjangan sosial. Lalu, untuk yang kedua, peran moderasi beragama untuk menjaga toleransi. Agama berperan dalam mendidik masyarakat tentang pentingnya toleransi dan kerukunan. Program-program pendidikan agama yang menekankan moderasi beragama dapat menjadi kunci dalam menjaga keharmonisan sosial di Indonesia. Lalu yang terakhir, ketiga, mediasi konflik oleh tokoh agama. Tokoh agama sering memainkan peran sebagai mediator dalam konflik sosial, membantu menyelesaikan perselisihan melalui pendekatan yang damai dan berdasarkan nilai-nilai keagamaan. Oke. Lalu kita lanjut, kita masuk ke kesimpulan. Permasalahan sosial di Indonesia seperti kemiskinan, pengangguran, dan konflik sosial membutuhkan solusi yang melibatkan berbagai pihak. Dalam hal ini, agama telah menunjukkan kontribusinya sebagai agen sosialisasi dan kontrol sosial. Melalui zakat dan sedekah, pendidikan nilai toleransi, serta mediasi konflik, agama mampu menjadi perekat sosial yang menyatukan masyarakat. Dengan memperkuat peran agama dalam kehidupan bermasyarakat, Indonesia memiliki peluang untuk mewujudkan keadilan sosial yang lebih baik dan memperkokoh persatuan bangsa Indonesia. Oke, itu aja penjelasannya. Sekian dan terima kasih.